Ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, berbuat tanganmu. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berusaha untuk ini direkam, nanti saya karena harus pergi ya. Di sini jam 10 lebih 10 waktu di Belanda ya. Jadi saya mencoba untuk mengangkat tentang ini semua di mute all ya. Nanti aturan mainnya pakai raise hand ya, supaya tertib latihan sebelum kita menuju ke live YouTube ya. Jadi makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Tapi saya tadi mencoba mengangkat ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi saya mencoba mengangkat ini, sebetulnya kalau saudara-saudara nanti baca 1 Korintus pasal 8 ya, mau ayat 1 kayak sampai terakhir selesai dari 13. Kalau saudara-saudara membaca dari setiap apa yang kita bahas, kemudian saudara mendapat insight, dapat rema sesuatu yang saudara saya sangat berkesan dan saudara ingin bagikan, saudara bisa melatih ya. Nah, saya sebetulnya sedang tidak ingin tidak membahas batu sandungan. Tetapi yang kita bahas sekarang yang kita sudah mengerti di Koinonia dan di Embun Pagi adalah kita harus mengerti benar-benar jangan sampai kita kena pengaruh ya sehingga kita akhirnya jadi salah punya kerangka berpikir ya bahwa di ayat 6 dituliskan di situ ya kalau saudara baca ayat 6 ya. Saya tadi ngomong tentang persembahan berhala itu bukan jadi fokus saya karena memang betul seringkali kita susah seperti saya ini yang dulu latar belakangnya adalah orang yang bukan percaya Kristus
kami satu keluarga itu sering membawa makanan-makanan itu dipersembahkan kepada leluhur dalam bentuk foto ya, foto dipajang. Kadang-kadang nggak ada fotonya, pakai tulisan nama saja, nama leluhur-leluhur kami semua dipasang di situ di dinding atau di dalam satu meja begitu, apa semacam altar begitu, lalu beri buah, sayuran matang ya, masakan matang ya, semua disajikan di situ, termasuk teh ya, minuman gitu. Terus kemudian selesai itu kami semua sekeluarga makan gitu ya. Nah, seringkali ada beberapa orang bilang, "Oh, kamu orang Kristen, kamu takut ya makan makanan ini." Oh, waktu saya dulu dibegitukan oleh keluarga saya waktu itu berkata, "Saya tidak takut makan makanan ini. Tetapi kalau kamu merasa tersandung gara-gara saya makan makanan ini, saya lebih baik tidak makan." Saya bilang begitu. Terus mereka bilang, enggak apa-apa. Oke. Saya ambil makanan mereka, ya, sama-sama, semua lagi makan semua. Saya mengucap syukur, Bapak terima kasih untuk makanan ini, berkati, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya makan. Begitu saya makan, mereka kaget semua. Ah, kamu adalah orang Kristen yang berbeda daripada yang lain. Ya, dasar ayatnya ini. Rasul Paulus berkata, sebetulnya kita nggak akan ngaruh apa-apa. Gara-gara kita makan, nggak bisa kita buat kita lebih dekat pada Allah. Kalau kita nggak makan, kita berarti kenapa? Dan sebagainya ya. Tetapi itu maksudnya ya. Jadi saya menyatakannya kepada mereka. Tapi hari-hari ini apakah saya harus mencari orang yang sengaja di tempat persembahan seperti itu, terus saya bilang, aku mau makan makananmu, sengaja begitu? Enggak, saudara ya. Buat apa? Itu bisa jadi siak, jadi batu sandungan, ya. Karena ada beberapa orang bilang, oh nggak boleh kita makan ya. Kita nggak mau. Tapi keluarga saya saat itu ngetes saya akhirnya lakukan itu ya. Jadi saudara biar ngerti tentang itu. Tetapi di ayat 6, saudara, kita perlu tahu sebagai orang percaya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita disebut di situ hidup. Ya, jadi yang saya mau tekankan lagi, mungkin saudara-saudara bisa diskusi dipimpin oleh moderator. Kita mesti ngerti bahwa Yesus selalu ngomong manggilnya Bapa. Ya, kita sendiri membawa tentang kasih Bapa itu ke dunia. Keberadaan kita mencerminkan sang cinta itu untuk sungguh-sungguh termasuk memberi makan, ya, termasuk membawa pemulihan bagi keluarga kita sendiri, kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, suami istri, si istri kepada suami, suami kepada istri, kepada mertua, orang tua ya, mertua, menantu dan sebagainya. Jadi cucu termasuk ya, misalnya begitu. Jadi sekarang sang cinta yang disebut yang dipanggil oleh Yesus pada saat itu adalah Bapa. Jadi ini kita mesti ngerti. Sehingga kita juga mesti punya pengertian yang benar tentang Bapa. Jadi lalu yang problem itu yang sekarang problem ya, ternyata ada beberapa anak Allah itu tidak mengerti bahwa Yesus itu tidak punya majikan lagi di atasnya. Tetapi Yesus itu memanggil Bapa itu dalam konteks hubungan Bapa dengan anak. Aku nggak akan melakukan apapun. Aku melihat apa yang Bapakku lakukan dan aku lakukannya di sini. Jadi apa saja yang Bapakku lakukan, aku lakukan. Itu yang disebut oleh Yesus ya pada saat dia mengajar kepada murid-murid. Nah, kita mesti ngerti sehingga akhirnya apa? Kita memiliki pengertian bahwa jangan sampai kita jadi ikut-ikut punya pengertian seperti orang sebelah bahwa bahwa nabinya itu punya Tuhan. Itu pengertian yang keliru ya, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga saya membuka kesempatan diskusi di Good Day pada kali ini supaya saudara-saudara memiliki pemahaman
Nanti ingat jangan bertengkar ya, jangan saudara kalau yang belum punya pemahaman ya dengerin, saudara yang memiliki pemahaman apa ya disampaikan sampai di situ. Supaya saudara akhirnya kita mengerti ya. Walaupun saya nanti pergi, saya akan melihat rekaman ini, saya akan tahu mungkin kita akan bahas kalau sampai memang terlalu krusial, terlalu genting, maka saya akan bahas lewat telepon gitu ya. Kalau pengertian-pengertian dari beberapa saudara masih kurang nangkep gitu ya, saya akan bahas mungkin secara private. Tetapi kalau bisa lewat grup seperti ini saudara diskusikan itu akan lebih baik ya. Jadi tentang ayat 6 ya. Tapi tadi saya sudah jelaskan tentang berhala ya, tentang makanan berhala, jangan jadi batu sandungan dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang membuat diri kita nih menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang lain yang lemah imannya ya jangan kita lakukan, saudara. Ya, tapi kita bukan takut ya, kita tahu mana yang harusnya kita punya sikap seperti apa. Dalam diskusi yang penting adalah kita tidak perlu menyalahkan sebuah pendapat lain ya, moderator pun tidak perlu menyimpulkan, cuman saya menyampaikan ini kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara terampil menyampaikan aspirasi. Dan jika ada saudara yang lain yang mencoba menjawab pertanyaan, lah berarti Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Yesus tidak punya Tuhan. Dia ditulis satu-satunya Tuhan, ya. Satu Tuhan saja disebut itu Rasul Paulus sampai menyatakannya begitu ya. Jadi sehingga kita memiliki pengertian yang benar mengenai statement ini. Apa yang Rasul Paulus ajarkan pada jemaat di Korintus. Nah, kalau saudara bisa memahami itu, saudara menyampaikannya juga kepada saudara yang lain, saya membatasi perkataan saya supaya saudara-saudara juga belajar menyampaikan aspirasi mengenai ayat 6.